Film diawali dengan sebuah tulisan yang berisi Kekaisaran Roma di masa jayanya. Membentang dari gurun di Afrika sampai perbatasan utara Inggris, seperempat penduduk dunia hidup dan mati di bawah kekuasaan para kaisar. Di musim dingin pada tahun 180 Masehi, kampanye 12 tahun Kaisar Markus melawan suku-suku di Jerman mendekati akhir. Hanya satu perlawanan terakhir yang menghalangi kemenangan Romawi dan janji perdamaian di seluruh kekaisaran. Setelah itu scene beralih pada seorang jenderal perang yang bernama Maximus Decimus yang sedang mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Jerman. Hingga tak beberapa lama muncul anak buah Maximus membawa mayat sebagai tanda kaum barbarian tidak mau tunduk pada kekaisaran Roma. Maximus selalu menyiapkan pasukannya untuk berperang. Di sisi lain pasukan barbarian mulai bergerak maju. Begitupun dengan Maximus memberi aba-aba untuk perang dan perang pun terjadi. Peperangan itu pun terjadi sangat sengit. Namun pada akhirnya pasukan Roma yang dipimpin oleh Maximus berhasil memenangkan peperangan tersebut. Saat kembali dari medan perang, terlihat anak Kaisar Markus yang bernama Commodus dan putri Lucilla datang ke tempat tersebut karena diminta oleh ayahnya. Di tempat lain terlihat Maximus yang sedang meminta izin untuk pulang ke kampung halamannya pada Kaisar karena tugasnya sudah selesai. Namun tak lama kemudian, di sana Commodus berkata jika ia sudah menyiapkan 100 lembu untuk ayahnya karena sudah memenangkan peperangan. Tapi ayahnya malah berkata jika yang berhak mendapatkan semua itu adalah Maximus. Mendengar hal itu, Commodus pun langsung memeluk Maximus dan mengajak ayahnya untuk kembali. Singkat cerita, malam pun tiba. Maximus mengunjungi para pasukan yang terluka. Setelah itu Maximus pergi ke tempat perayaan kemenangan. Sesampainya di sana, Maximus dihampiri oleh Commodus dan mengajaknya untuk menjadi jenderal di sisinya. Akan tetapi Maximus menolak tawaran tersebut dan berkata jika saat ini ia hanya ingin pulang untuk menemui istrinya dan anaknya. Highness, when your father releases me, I intend to return home. Home. And now you're the great man. Hingga keesokan paginya, Maximus dipanggil oleh Kaisar Markus. Di sana Kaisar Markus ingin menjadikan Maximus sebagai pemimpin Roma setelah ia tiada dan menghentikan korupsi yang ada di Roma. Namun sayangnya Maximus menolak tawaran tersebut karena ia hanyalah seorang jenderal dari desa dan menurutnya orang yang berhak menjadi kaisar adalah Commodus. Mendengar hal itu Kaisar Markus tidak sepakat karena menurutnya Commodus tidak pantas menjadi seorang pemimpin karena sifatnya yang masih kekanak-kanakan. Mengetahui hal itu, Maximus pun menjadi bingung lalu meminta waktu untuk memikirkannya. But you have not been You're the son that I should have had. Now embrace me as my son. Setelah itu Maximus yang sedang berdoa lalu teringat pada anak dan istrinya. Di tempat lain nampak Commodus yang sedang menemui ayahnya. Di sana Kaisar Markus memberitahu jika ia berencana untuk menunjuk Maximus sebagai kaisar selanjutnya setelah ia wafat. Mendengar hal itu, Commodus yang kecewa dan marah lalu memeluk ayahnya hingga membuat Kaisar Markus kehilangan nyawanya. Singkat cerita, Maximus yang sedang tidur lalu diberitahu jika Kaisar Markus sudah meninggal. Melihat Maximus datang, Commodus selalu meminta Maximus untuk setia kepadanya. Melihat semua yang terjadi, Maximus pun curiga pada Commodus. Begitupun dengan putri Lucilla yang merasa kematian ayahnya sangat tidak wajar. Setelah itu Maximus menyuruh Cicero untuk memanggil Senator Gaius dan Senator Falco karena ia mencium ada yang tidak beres dengan kematian Kaisar. Namun saat sedang bersiap-siap datang gada praetorian yang bernama Quintus untuk menangkap Maximus. Quintus selalu menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Maximus sesuai dengan perintah Commodus.
Hingga keesokan harinya Maximus dibawa ke sebuah hutan untuk dieksekusi. Namun pada akhirnya setelah itu Maximus pun pergi dengan kuda menuju rumahnya. Namun sesampainya di sana ia melihat rumahnya sudah habis terbakar. Ia pun segera berlari dan mendapati anak dan istrinya sudah digantung dan dibakar oleh pasukan Roma. Ia pun lalu mengubur anak dan istrinya sebelum akhirnya pingsan di sana. Saat pingsan ia bermimpi tentang istri dan anaknya. Namun saat tersadar ia terkejut karena sudah berada di dalam kereta kuda bersama gerombolan orang-orang yang tidak dikenal. Ternyata Maximus diculik oleh rombongan para budak untuk diperjualbelikan. Setelah itu muncul seorang bernama Antonius Prosimo yang sedang memilih-milih budak dan pilihannya jatuh pada Maximus. Prosimo lalu membawa Maximus ke suatu tempat. Ternyata Prosimo adalah seorang pelatih petarung jalanan yang disebut gladiator. Saat menjalani tes gladiator, terlihat Maximus diam saja saat dipukuli oleh kepala gladiator bernama Hagen. That's enough for the moment. Setelah itu Maximus pun menghapus tato yang menandakan bahwa dia jenderal perang Roma. Di sana Maximus bertemu dengan gladiator lain yang bernama Juba dan mengobrol. Tak lama kemudian muncul Hagen dan menjelaskan jika mereka ingin bebas, mereka harus memenangkan semua pertarungan. Scene lalu beralih pada para gladiator yang digiring ke arena pertarungan. Sebelum bertarung, Prosimo berkata jika mereka harus memberikan hiburan terbaik karena pada akhirnya semua manusia akan mati. You may begin to love them. We can decide how we meet that end. Sementara di luar sudah terlihat para penonton dan para algojo. Kemudian terlihat juga gladiator yang sudah dirantai berdua-dua untuk bertarung. Saat masuk ke arena pertarungan, beberapa gladiator nampak kesulitan karena rantai di tangan mereka. Tapi tidak dengan Maximus dan Juba yang mampu menghabisi para algojo. Sementara di Roma, Commodus pun akhirnya diangkat menjadi seorang kaisar. Sesampainya di istana, Commodus lalu disambut oleh para senator. Mereka pun lalu mengadakan rapat untuk mengatasi masalah-masalah negara. Commodus yang tidak suka diatur-atur oleh para senator lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut. But the Senate is the people's eye. As always, your lightest touch. Alhasil Putri Lucilla terpaksa menghadapi para senat yang tidak suka dengan kelakuan Commodus. Setelah itu Putri Lucilla pergi menemui Commodus untuk menasihatinya. Namun Commodus yang keras kepala lalu berkata, jika ia akan membuat warga senang padanya, lalu ia akan membubarkan para senat. Bahkan ia pun berencana untuk mengadakan sebuah turnamen pertandingan gladiator agar dapat merebut hati para warga yang senang akan kemenangan. Scene lalu berpindah pada Kolosium, yakni tempat pertandingan gladiator. Di sana terlihat dua orang senat sedang berdiskusi tentang trik Commodus yang akan mengadakan turnamen gladiator selama 150 hari berturut-turut untuk mengambil simpati warga. Kembali pada Maximus, ia pun lalu diberitahu oleh Prosimo agar dapat memberikan hiburan bagi para penonton dan bukan hanya sekedar membunuh saja. Saat Maximus berjalan masuk, ia pun didukung oleh teman-temannya. Dan pada saat pertarungan dimulai, Maximus menebas lawannya satu persatu. Setelah menang, Maximus yang kesal lalu melempar pedang dan berteriak pada penonton, hingga membuat tempat itu hening seketika. Selesai pertandingan, Maximus dipanggil oleh Proximo untuk memuji aksi Maximus. Di sana ia pun mengatakan jika Commodus akan mengadakan sebuah pertarungan untuk memperingati kematian ayahnya.
Proximo lalu meminta Maximus untuk ikut pertandingan. Jika ia bisa menang dan berdiri di hadapan Commodus, maka ia akan mendapat kebebasannya. Mendengar hal itu, Maximus yang ingin balas dendam pada Commodus pun langsung setuju. Proximo lalu memberikan sebuah rompi dan Maximus pun pergi meninggalkan tempat itu. Di atap jubah pun curhat jika ia merindukan anak dan istrinya. Maximus yang merasa bahwa penderitaan mereka sama, lalu berkata jika anak dan istrinya sudah menunggu dirinya di akhirat. Singkat cerita, para gladiator dibawa menuju Roma. Sesampainya di sana, mereka pun dibawa ke bangsal gladiator. Di sana Proximo pun turun dan mencium patung mendiang Kaisar Markus yang dulu memberinya kebebasan. Bring me fortune. Di tempat lain terlihat putra Lucilla yang bernama Lucilius sedang tertidur pulas. Di sana Commodus selalu berkata pada putri Lucilla jika ia akan membubarkan para senat di hari terakhir peringatan wafat ayahnya. Mendengar hal itu, putri Lucilla pun kurang setuju dan menyuruh Commodus untuk beristirahat dan menenangkan diri. Setelah itu, putri Lucilla nampak bertemu dengan para senat yang tidak suka dengan cara Commodus untuk mengadakan pertandingan gladiator. Begitupun dengan putri Lucilla yang berkata jika Commodus sudah menjual pasukan pangan dari Roma untuk utusan gladiator ini, yang berakibat warga Roma akan terancam kelaparan untuk 2 tahun ke depan. Terlebih lagi, Commodus berencana untuk membubarkan para senat. Putri Lucilla pun ingin aksi Commodus itu segera dihentikan. Namun para senat memperingatkan jika Commodus sedang mendapatkan banyak dukungan dari para rakyat. Dan mereka pun harus menunggu musuh-musuh Commodus bermunculan dan menunggu rakyat berbalik padanya. Kembali pada Maximus, ia pun melihat Lucius yang sedang melihat-lihat para gladiator. Saat sedang berbincang, Lucius pun nampak suka dengan Maximus. Namun saat Maximus mengetahui jika Lucius adalah anak putri Lucilla, ia pun berwaspada. Takut ada yang mengenalinya. Di ruang bawah tanah, Maximus bersiap untuk masuk ke arena dengan memakai topeng. Para gladiator pun memasuki arena Colosseum. Singkat cerita, trompet pun berbunyi tanda kaisar masuk ke arena. Setelah itu, pemimpin pertandingan gladiator yang bernama Cassius pun mengucapkan salam sambutannya dan mempersembahkan pasukan barbarian memasuki arena sebagai lawan dari para gladiator. Saat pertarungan dimulai, Maximus memimpin gladiator untuk menghadapi pasukan barbarian yang memasuki arena. Pertarungan pun berlangsung dengan sengit. Bahkan Maximus berhasil mengambil seekor kuda dan menghabisi para tentara barbarian, hingga para gladiator berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Setelah pertarungan, Maximus mengambil sebuah tombak untuk dilemparkan ke arah Commodus. Tapi sayangnya Commodus sudah turun memasuki arena. Saat Commodus akan memberikan selamat, Maximus berniat untuk menghabisi Commodus. Namun tiba-tiba saat Maximus akan pergi, Commodus pun bertanya siapa namanya. Dengan terpaksa, Maximus pun membuka topengnya dan menyebutkan namanya. My name is Maximus Decimus Meridius, loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius, and I will have my vengeance. Melihat Maximus, Commodus pun gemetar karena ia mengira jika Maximus sudah mati. Commodus pun marah lalu menyuruh anak buahnya untuk membunuh Maximus. Akan tetapi Maximus dibela oleh rakyat yang tidak ingin Maximus mati. Karena takut pada rakyat, Commodus pun akhirnya membebaskan Maximus dan pergi meninggalkan arena. Begitupun dengan Maximus dan kawan-kawan yang kembali ke tempat peristirahatan mereka. Di sepanjang jalan, para gladiator lalu bersorak meneriakkan nama Maximus. Setelah kejadian itu, Commodus masuk ke dalam ruang bawah tanah dan menghampiri patung ayahnya. Ia pun lalu mengambil pedang dan scene lalu beralih pada Commodus yang sedang menandatangani berkas-berkas kerajaan. Tak lama kemudian Putri Lucilla datang menemuinya.
Di sana Commodus berkata jika ia sudah dikhianati oleh pasukannya sendiri, karena sebelumnya mereka sudah melaporkan kalau Maximus sudah mati dieksekusi. Mendengar hal itu, Putri Lucilla lalu menyarankan Commodus untuk memberikan hukuman pada anak buahnya yang telah berkhianat. Kembali pada Maximus yang ada di dalam sel, ia pun lalu dijemput paksa oleh para penjaga dan dibawa ke suatu tempat. Ternyata di sana ada Putri Lucilla yang sedang menunggu. Maximus yang marah akan kematian keluarganya, lalu menuduh Putri Lucilla terlibat. Akan tetapi Putri Lucilla menjelaskan jika ia pun sangat marah akan kematian ayahnya dan selalu hidup dalam ketakutan di bawah kekuasaan Commodus. Namun sekarang ia pun mendapat secerca harapan saat melihat Maximus, di mana seorang budak yang lebih berkuasa atas rakyat dibandingkan dengan kaisarnya sendiri. Mengetahui Maximus sudah mendapat simpati rakyat, Putri Lucilla pun meminta Maximus menemui Senator Crassus dan mengatur penggulingan kekuasaan Commodus. Akan tetapi Maximus yang terlanjur kesal tidak peduli dan ingin membunuh Commodus dengan caranya sendiri. Keesokan harinya terlihat Commodus yang akan mengeksekusi dua anak buahnya yang sudah berkhianat. Melihat hal itu, Quintus mengatakan jika mereka salah mengira dan menyangka pasukan sudah tewas diserang oleh kaum barbarian. Terlebih lagi mereka adalah orang yang setia dan loyal kepada kaisar. Namun Commodus yang tidak peduli lalu mengeksekusi mati mereka. Always in command. Fire! Kembali pada Maximus yang sedang diberi makan, ia pun sempat ragu kalau makanannya bisa saja sudah diberi racun. Hal itu membuat Hagen mencicipi makanan Maximus dan ternyata scene lalu berpindah pada arena Colosseum, di mana pertandingan selanjutnya akan segera dimulai. Commodus pun datang dan duduk di tempatnya. Lalu Cassius mulai memberikan sambutan. Sekilas terlihat mantan pelayan Maximus yang bernama Cicero. Pada pertandingan kali ini, Maximus akan berhadapan dengan Tigris yang merupakan gladiator terhebat andalan kaisar. Maximus selalu berjalan memasuki arena, dan Tigris pun bersiap untuk bertarung. Bahkan Commodus pun menambahkan 4 ekor harimau ke dalam arena pertarungan. Singkat cerita, mereka pun berduel dengan hebatnya. Bahkan beberapa kali Maximus hampir terkena serangan harimau, hingga tiba-tiba beruntungnya Maximus dapat membunuh harimau itu sekaligus melukai kaki Tigris, dan akhirnya Tigris pun dapat ditumbangkan. Setelah itu terdengar para penonton yang meminta Maximus untuk menghabisi Tigris. Saat Commodus memberikan isyarat untuk menghabisi Tigris, Maximus malah menjatuhkan senjatanya. Hal itu tentu saja membuat Commodus menjadi semakin kesal. Terlebih lagi saat rakyat yang malah semakin memuji Maximus dan menyebut Maximus sebagai sang pengampun. Kemudian terlihat Commodus yang menghampiri Maximus. Di sana Commodus terus memancing amarah Maximus dengan kisah tragis kematian anak dan istrinya. Maximus yang tahu trik Commodus terlihat tetap bersabar dan tidak memperdulikan perkataan Commodus. When they ravaged her. Scene lalu beralih pada Maximus yang sedang keluar dari arena dan bertemu dengan Cicero. Cicero pun lalu memberikan patung doa pada Maximus. Maximus lalu mengutus Cicero untuk memberitahu pasukannya bahwa ia masih hidup. Setelah itu terlihat Maximus yang sedang berdoa sambil menangis di dekat jubah. Keesokan harinya Maximus bertemu dengan Cicero dan bertanya kesiapan para pasukan untuk bertempur. Mengetahui pasukannya sudah siap, ia pun meminta Cicero untuk memberikan pesan pada Putri Lucilla jika ia bersedia menemui pemimpin senator. Singkat cerita, Cicero pun menyampaikan pesan tersebut dan akhirnya Maximus pun bertemu dengan Putri Lucilla beserta Senator Crassus. Mereka lalu berencana untuk mengkudeta Commodus. Maximus selalu minta dibebaskan untuk dapat membawa 5.000 pasukan miliknya. Awalnya Senator Crassus tidak setuju dengan rencana tersebut.
Namun saat Maximus berkata jika ia hanya ingin balas dendam dan setelah misinya selesai ia akan pergi meninggalkan kota Roma, Senator Gracchus pun meminta waktu 2 hari untuk membebaskannya. Keesokan harinya Senator Gracchus menyuruh utusannya membawa uang untuk membebaskan Maximus. Namun Proximo menyadari jika mereka sedang diawasi oleh pasukan kerajaan, sehingga misi itu pun gagal. Proximo lalu menceritakan apa yang terjadi pada Maximus dan berkata jika misi ini sangatlah berbahaya. Namun Maximus meyakinkan Proximo dan berjanji akan membalas semua kebaikan Proximo. Di tempat lain pasukan kerajaan mendatangi Senator Gracchus dan membawanya pergi. Sementara Putri Lucilla yang ada di istana menjadi bingung saat melihat beberapa senator yang ada di sana. Saat Putri Lucilla memasuki kamarnya, Commodus yang sedang menunggunya lalu berkata kecurigaannya pada Senator Gracchus yang sedang mempengaruhi senator lainnya dan akan memberinya pelajaran. Hal itu membuat Putri Lucilla mendatangi Maximus dan berkata jika Senator Gracchus sudah ditangkap. Oleh karena itu mereka harus menjalankan misi malam ini juga. Di tempat lain terlihat Commodus yang sedang berlatih pedang dengan Lucius tanpa sengaja mengetahui rencana Putri Lucilla. Dan saat Putri Lucilla kembali, Commodus yang sedang bersama Lucius lalu berkata jika ia sudah mengetahui semua rencananya. Commodus pun lalu menyuruh pasukannya untuk menyerbu tempat Maximus dan menyuruh anak buahnya yang lain membunuh para senator dengan ular. Saat Maximus sedang bersiap-siap, datang pasukan Roma membakar tempat itu dan mencoba mendobrak gerbang. Sementara itu, Proxy menyerahkan kunci sel pada Maximus. Maximus selalu menyuruh Juba untuk membebaskan para gladiator. Tapi para gladiator malah ingin membantu Maximus. Singkat cerita terjadi bentrokan antara pasukan Roma dan para gladiator. Sementara Maximus berhasil menyelinap ke ruangan bawah tanah untuk kabur. Di sana terlihat juga Proximo yang tewas ditikam dan Hagen yang terkena panah. Namun saat Maximus berhasil keluar, Caesiro dibunuh oleh pasukan Roma. Ternyata semua itu adalah jebakan Commodus yang sudah tahu semua rencana Maximus. Alhasil Maximus pun ditangkap. Sementara Putri Lucilla tidak bisa berbuat apa-apa karena diancam oleh Commodus menggunakan nyawa Lucius. Setelah itu terlihat Maximus yang sudah dirantai. Commodus selalu menantang Maximus untuk berduel. Namun sebelum itu Commodus menusuk Maximus. Are you a man who once said death smiles at us all? You loved my father, I know. Singkat cerita, pertarungan di antara Commodus dan Maximus pun dimulai. Mereka pun lalu bertarung. Walaupun Maximus sudah terkena pisau beracun, tapi ia berhasil menjatuhkan pedang Commodus. Commodus yang ketakutan lalu meminta pasukan memberinya pedang. Namun tanpa disangka, Quintus malah menyuruh pasukannya untuk diam. Saat Maximus mulai berhalusinasi, Commodus mengeluarkan pisau kecil dari balik lengannya dan menyerang Maximus. Namun dengan cepat Maximus menyerang balik dan menghabisi Commodus dengan pisau yang ada di tangannya sendiri. Singkat cerita, Commodus pun tewas. Setelah itu Maximus memberi pesan pada Quintus untuk membebaskan semua orang yang bertarung di sisinya dan memberi wewenang kepada Senator Gracchus dalam menata ulang sistem pemerintahan Romawi. Kemudian Maximus pun berhalusinasi. Hingga akhirnya Maximus jatuh dan Putri Lucilla pun menghampirinya. Lalu menyuruh mereka untuk memberikan pemakaman yang layak sebagai pahlawan Roma. Lucius dan semua orang yang ada di sana langsung membawa mayat Maximus dan meninggalkan mayat Commodus begitu saja. Scene lalu beralih pada Juba yang sedang mengubur patung doa milik Maximus di tempat Maximus mengembuskan napas terakhirnya. Dan film pun selesai. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di alur berikutnya. Bye.